فاضل حضرة النساء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وسلم السلام علينا وعلى جميع أنبيائنا التي يشهد وسلطان عبد القادر عليه الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, alhamdulillah pagi ini kita masih sehatul afiat, sehat lahir batin, dan juga bisa iktikaf di masjid ini. Maka pada saya lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Setiap duduk di masjid jangan lupa niat i'tikaf. Kemudian juga bersyukur kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa puasa ini adalah dinisbatkan kepada Allah. Artinya oleh Rasulullah disebutkan dalam hadis qudsi was-shaumu li. Puasa itu adalah milik saya. Itu katanya Allah dalam hadis qudsi. Kenapa? Karena secara khusus puasa kadin itu adalah kaangkuy mempersempit gerakan setan. Dengan puasa kita mempersempit gerakan setan untuk menggoda kita. Karena itu bagi dalam hadis bahwa setan kadin itu berusaha kaangkuy menggoda kita ngajak ke kecubaan melalui aliran darah. Melalui aliran darah dalam tubuh kita. Menabi setan masuk ke aliran darah, berarti semua anggota tubuh diajak kangkui ngelakoni maksiat. Sebab anggota tubuh tidak akan lepas dari darah. Sedangkan setan berusaha sekiranya masuk ke aliran darah yang masuk ke semua anggota tubuh kita. Nah, justru itulah puasa itu dinisbatkan kepada Allah, diafiliasikan kepada Allah. Li saya. Karena seperti itulah ganasnya setan akan masuk di jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, puasa ini adalah mempersempit. Karena mempersempit gerakan setan, istahaqqat takhsis bin nisbati ilallah ta'ala. Maka puasa itu sangat berhak untuk dinisbatkan kepada Allah. Fa fi qami aduillah nasran lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nasratullah mauqufatun 'ala nasrati lahu. Kalaban badana puasa menjadi cara atau jalan mempersempit gerakan setan, berarti itu adalah nasran lillahi ta'ala. Berarti semacam mengikuti arahan Allah. Sedangkan mengikuti atau bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Ta'ala itu bisa datang apabila kita mengikuti arahan Allah. Sebagaimana ada bagi in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Intan surullah, apabila kamu itu mengikuti arahan Allah, yansurkum, maka akan dibantu oleh Allah. Beda boleh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan Allah, maka oleh Allah Ta'ala akan diberi petunjuk, diberi cara untuk mengikuti jalan-jalan Allah tadi. Gampang buat Allah Ta'ala. Maka dari itu, itulah sing kena pasah kadito ekocak milik Allah. Karena berkaitan dengan panaplas sebut berkaitan karena usaha apasah berarti mempersempit jalannya setan. Sehingga kalau berusaha kita mempersempit jalannya setan akan dibantu oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah. Kenapa? Karena saking setan kadito tidak ngaleng-lengi badan kula bi panjenengan, tak menyerang dek badan kula bi panjenengan. Napa boleh sampai menyerang aliran darah? Maka kula bi panjenengan dika bisa fokus dek Allah, bisa nyiptong dek Allah, bisa kenal dek Allah. Karena kaitan badan ekelelingi setan, maka bisa-bisa sewaktu-waktu bisa kita terpeleset ngalakoni maksiat, sengaja atau tidak. Karena badan kula bi panjenengan tidak lepas dari setan. Sekali mas setan itu berusaha kanggo ngajak dek bareng setan saya. Jadi ya saking ada setan, maka kula bi panjenengan insyaallah fokus dek Allah Ta'ala. Akan selalu berzikir kepada Allah, akan selalu niat kanggo ngelakoni ibadah. Maka dari kadinta sebagaimana saya sebut tadi, untuk kita berpuasa itu harus mempersiapkan diri secara zahir batin. Kotu oning katipana panapa saya kutu ikan aku secara zahir, panapa saya kutu ikan aku secara batin. Nengka dito ida bagi berdepan sapanapan kewajiban dan kesunatan secara zahir. Yang pertama adalah kan kita bagi kewajiban secara zahir bagi orang yang akan berpuasa. Yang pertama adalah muraqabatu awal syahri Ramadan. Betul-betul ngauningi awal Ramadan tadi terbilah. Jadi kita akan memulai puasa itu kapan? Ini yang pertama. Harus kita mempersiapkan secara zahir kapan kita akan berpuasa. Manabi mangken kita cukup mendengarkan ngidingaki atau beoning deka pengumuman pemerintah Moncoko. Karena mereka lah yang bisa menentukan secara ilmiah dan keputusan atas nama pemerintah. Jadi tentu pemerintah memutuskan itu berdasarkan ilmiah, artinya benih dan badan, menentukan awal Ramadan kapan, akhir Ramadan kapan. Kita ikuti kak ditonton. Jadi ini adalah persiapan kita secara zahir. Gulabi panjenengan cukup ngidingaki atau panapa oning pengumuman pemerintah kak itu kapan, baik itu awal Ramadan ataupun akhir Ramadan. Jadi kita cukup kak itu cukup mendengarkan pengumuman, tidak usah kita untuk ijtihad sendiri atau menentukan sendiri. Ini kenyamanan kita bernegara dan beragama. Jadi sehingga kekompakan akan terjadi.
Kalau umpamanya beda orang tidak ikut pemerintah tapi berdasarkan ilmiah dan sesuai kalau aturan dalam Islam, kita tidak usah menyalahkan karena tentunya ada dasar-dasar tersendiri. Tapi sepaling bagus memang kita mengikuti aturan dalam Islam dan juga mengikuti aturan dalam pemerintahan. Ini yang paling cocok karena kita itu hidup bukan hanya di rumah tangga, tapi pada pemerintahan yang mengelola dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi mulai dari tingkat kecil, Pak RT, Pak RW sampai presiden. Jadi kita kudu seperti itu. Bahkan menabinang tisa-tisa. Ini kadang lo cukup pemerintah. Kudu komunikasi dengan masyarakat sekitar, masjid sekitar bagaimana. Dengan itu untuk menjaga kekompakan di masyarakat. Jadi pemerintah sudah memberi pengumuman sekitar kita bagaimana, di masjid nikah, mushola nikah bagaimana. Ternyata sama, berarti kita harus seperti itu. Karena apa? Kita hidup bertetangga. Jangan sampai pas beda pendapat, beda sikap dengan tetangga. Ini aturan dalam Islam seperti itu. Kita harus bersatu dan bersama. Kemudian yang nomor 2, persiapan kita itu harus niat. Tentunya kita harus tahu niat. Di dalam apa sah niat? Tentu di dalam ibadah yang lain seperti biasa, apa niat. Ibadah wajib itu memerlukan niat, termasuk puasa ini adalah memerlukan niat. Setiap ibadah memerlukan niat. Dalam niat, urusan niat pasang, kita harus tahu apa caranya niat bagaimana. Mun puasa wajib, mun puasa sunnah, termasuk puasa Ramadan bagaimana. Puasa Ramadan gak itu kudu aniat ben arek ben aniat dalam waktu malam. Jadi waktu niat mulai dari maghrib sampai sebelum subuh waktu niat. Tepat apakah panjenengan niat? Kilo kenapa? Artinya beni cuman setelahnya tarawih punten. Jadi waktu niat nikah mulai mancing maghrib sampai sebelum subuh. Karena niatnya kutunan malam manabi Ramadan. Dan ulama sebanyak kata pendapat dalam bulan Ramadan setiap hari berniat. Kenapa? Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 9 umpamanya sampai 9 hari. Nikah adalah ibadah tersendiri. Sehingga niat kudu benar setiap. Cuman karena pada ulama madhab Imam Malik yang mengatakan bahwa niat puasa Ramadan itu cukup 1 kali. Berarti ada sedekah. Imam Malik. Bagaimana kita? Kita cari jalan tengah. Umpamanya panjenengan aniat mulai di awal, niat sengko apa saat selama bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai terakhir karena Allah Ta'ala. Panjenengan aniat seperti ini boleh karena Imam Malik ada boleh. Mon Imam Syafi'i itu benar. Madhab Indonesia ini kasih umum adalah Syafi'i. Jadi panjenengan fikih nikah sebenarnya adalah mengikuti arahan Imam Syafi'i. Khususnya di dalam bulan Ramadan pasang
Menurut Imam Syafi'i kudu aniat benar. Tanggal 1 aniat, tanggal 2 aniat sampai tanggal 30 aniat. Menurut Imam Malik cukup sekalian. Mana bi panjenengan aniat itu pasah pertama aniat pun akan berpuasa sebulan penuh dari awal sampai akhir bulan Ramadan, maka panjenengan umpaman situ betul kalau pai tak aniat tanggal lemak kalau pai tak aniat panjenengan yang kepesah kenapa? Karena panjenengan ampun aniat apa asa bulan ben panjenengan ampun ngireng Imam Malik dalam versi ini. Jadi panjenengan umpamana pasah pertama, terawih pertama lo aniat apa asa bulan, deki mulai lo pada apa aniat, sengko apa asa bulan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan fardu karena Allah Taala. Dan panjenengan ini kan setok-tok lopai pakut esa panjenengan. Mun umpamana panjenengan tak aniat apa asa bulan, pas kalau pai setahun betul dengan niat panjenengan puasa hari ini tidak dianggap. Meskipun panjenengan tetap tidak boleh untuk makan, untuk minum, tetapi pun apukah deki, keng pasan deki kudu kodok. Kenapa? Tak aniat panjenengan. Karena panjenengan di dalam madhab fikih adalah Imam Syafi'i. Jadi kudu aniat benar. Mon panjenengan aniat apa saja bulan berarti panjenengan hari itu khusus itu adalah ikut Imam Malik. Berarti panjenengan esa pasana yang kebetulan kelopai aniat. Para hadirin rahimakumullah, juga seperti kaum ini aniat pasah wajib khususnya bulan Ramadan kudu indenen waktu malam. Lo kenging aniat nang waktu siang. Waktu malam kode remang maghrib sampai sebelum subuh. Mohon panjenengan pas aniat lastarina subuh tak kenging. Nika mohon pasah wajib. Puasa wajib itu bisa pasah Ramadan, bisa pasah qadha Ramadan, bisa pasah nadar dan seterusnya. Jadi intinya semua puasa wajib, baik puasa Ramadan atau beni Ramadan, kudu aniat nang waktu malam. Lo kenging aniat nang waktu lastarina subuh. Karena nikah beni malam apa? Aniat mangken pokok lemak lo kenging tak yang ke mana bi pasal sunat lo kenapa panjenengan aniat neng pagi pokok sebelum zuhur ban panjenengan kilo ngalakoni bareng si apatan lagi de pasang. Jadi pokok petok lah pare adeer barengino makol belu aniat ilo bisa. Jadi maksudnya oleh niat siang gak itu dari sopo panjenan lalu ada lo ngelakoni bareng siapa lagi pasang panjenengan pas aniat pokol betok lo panapa menabi ampun kemasukan sesuatu ya tak bisa sebab apa panjenan kilo aniat menabi aniat panjenan ada aniat malam kan ya anggap aniat sebelum subuh pakol peto ada begini kalau apa pakol desa nyaman main kalau pai lopa ada panjenengan lo apa oleh panjenengan ada pak minum banyak pas sunat panjenengan malam malah aniat gua apa salahku hari Senin pakol peto nginum panjenengan karena mau tamu yang berkancana apa sambil di kopi yang minum kopi. Nah sering minum kopi oleh segelas, ngatuk, kok tarik nggak pasang? Gila kenapa? Rezeki nih kan.
rezeki oleh kopi segelas. Jadi kadang yang harus tahu. Kemudian itulah cara niat ampun kita selalu banyak maklum. Kemudian nomor telur, ini persiapan zahir al-imsak an isal syai'in ila al-jawfi 'amdan ma'a dzikri shaum. Nomor telur kudu menjauh atau ngeker dari masukon sesuatu kalau ben terus kalaban sengaja ben abeun enyak ke apasa. Jadi panjenengan tak oleh memasuk apapun dek kalau ben anggota tubuh apapun itu tidak boleh. Nah apa-apa syai'in sesuatu, tentunya sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tidak terlihat seperti angin panjenengan hanya boleh. Sebab apa? Ini kan tidak terlihat. Jadi memasuk sesuatu yang terlihat tidak boleh, memasukkan sesuatu yang tidak terlihat boleh. Sebetulnya nyabeh panjenengan nyabeh apa asah boleh. Padahal kan memasuk barang panjenengan kek barang lo ketela. Jadi barang si ketela ini kalau oleh pemasok dekat lobang-lobang sebenarnya kota tu. Panapaan? Dari elong, kemudian dari mulut, dari kopeng, dari kemaluan, dari lubang adat, lubang buding, tak oleh. Selain kali tak oleh. Contohnya apa? Seperti memasuk sesuatu melalui mata, oleh. Apera, kan memasukkan sesuatu, kan apa? Ini mata tidak dianggap lubang terus, lubang yang tidak tembus secara langsung ke dalam. Atau panjenengan asuntik oleh apa? Benih dari lobang, benih dari kopeng, benih dari mulut. Tapi panjenengan bendokter esoro asuntik, berarti panjenengan kalau usah apa saja ini nyaman sokan. Nggak usah panjenengan. Jangan sokan berarti. Bendok entar ke dokter enggak mau asuntik nikah. Iki berarti nikah sokan panjenengan atau usah apa asal. Meskipun secara hukum asal. Lo betah sebab benih lebat dari lobang, benih lebat dari mulut, dari elong, dari kopeng. Nah ini kan tak kenging memasuk. Dan kalau lobang ini, meskipun kenyataannya lo masuk terus. Kenapa contohnya? Panjenengan di dalam bulan Ramadan hampir kopeng, karena benar apa kisah? Cucun kopeng. Ini kan oleh. Kan lo masuk terus nih kan. Lo masuk terus. Di panjangan yoker pakai keluar boleh. Ini kata gengeng gitu. Mon sampai masuk de kalau banget kopeng, selo iketelah mana dilihat. Jadi masuk de anggota dalam. Anggota dalam nikah mon ijeling sareng panjenengan lo iketelah. Mun kopeng luar lagi lo apa bereng saya ketela berarti dia masuk anggota luar, anggota badan bagian luar. Jadi tak kenging memasuk apapun ke jalan tembus di anggota tubuh. Ini kata kenging. Kemudian para hadirin rahimakumullah, contohnya boleh seta betal nikah adalah acanduk, ajelak. Jadi ajelak lo kenapa? Acanduk lo kenapa? Acanduk kan kenapa?
Kisah benih cuman sekedar karena bagi saya cucu bicara sebelumnya. Cucu bertenan cucu. Lama cucu ini akan masuk. Nah, berarti ini kan apa benih lebat kan? Nang anggota lo bagi anggota tu. Ini kan oleh. Atau sesuatu yang masuk tanpa disengaja di panjenengan. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ada di tempat yang pada saat itu beda gunung meletus sehingga banyak abu ini berterbangan. Ternyata beda bareng saya masuk ada ke elong panjenengan karena kenapa? Pada saat itu abu ngapur kan pasti ada barang masuk dekat lubang atau bahkan dekat mulut atau pada kuping. Dan ini kan tidak sengaja kita, tidak apa-apa. Jadi abu yang berterbangan di jalan-jalan itu masuk dekat elong lebih panjenengan tanpa ada unsur panjenengan masuk oleh lo pada lain cerita namun panjenengan pasenan banyak abu berterbangan pas sengaja sak panjenengan neng embong bah angama mulai beda abu masuk sampai posa saya hanya menguluh kayak keduno kita kenging ini kenyaman sengaja tak kenging. Oh tambah contohnya boleh saya tak sengaja tadi kan kadang berregu masuk de elo lalak masuk de elo atau bahkan berregu masuk de mulut baik keluno ini kan elok sengaja kadang ada regu masuk de elo kan mungkin lo betal lo pada lo betal ini atau seperti panjenengan mor kemor atau menyerbu aing lebat elong atau lebat mulut pah bedese masuk elong panjenengan nyerbu aing karena ini kan termasuk sunat panjenengan umpamanya nyerbu aing dari elong atau mulut pada saat akan berwudu kan sunat. Bisa panjenengan lo betal dengan catatan panjenengan senyerbu aing ini kan on laut ben tak banyak tak sering maksudnya tak sering dalam mun sampai pak kale panjenengan simur kemur atau panjenengan senyerbu aing deka elong sampai pak kali pah bedese masuk berarti betal panjenengan sebab anapa panjenengan ampun keterlaluan yaitu lebih dari 3 kali jadi aing sepanjenengan mor kemor atau panjenengan nyerbu aing bisa lo betal mun panjenengan betul-betul tengah teh semor kemor montengate atau mandi panjenengan mandi tadi mandi persiapan Jumat kan kita sunat mandi hadus sunat Jumat pas ternyata panjenengan beda aing masuk ke kuping bagaimana ini batal atau tidak ajeling can sikil mon aserama panjenengan on laut bisa lo betal mon panjenengan asera warna suar lapon amburadul pah pada saya masuk maka betal lenikah mandi yang disunatkan atau mandi yang wajib yang ditafsir atau yang dilihat perinciannya seperti itu. Manabi mandi yang tidak sunat atau tidak wajib,
Panjenengan lasera karena apa? Nas panas terus celepu. Lasera. Pah bedesi masuk dek ka kuping atau bedek ka elok. Betal panjenengan. Karena apa? Mandinah itu tidak disunatkan atau mandinya tidak wajib. Jadi ajeling nih kan ajeling berengak. Mon berengan nih kan memang epakon di dalam agama. Pas panjenengan onlau dalam cara ngalakoni maka panjenengan lo batal. Karena ini kayak pakon pada agama. Mandi ya mun Jumatan dan mandi ini sunat. Mandi ya mun benda polong mari polong polong bentinina ini wajib. Ternyata panjenengan pasangan bener-bener masuk. Maka mun kelakuan nikah epakon pada agama panjenengan bisa lo betal atau gak bisa betal. Mana bilo epakon pada agama nikah betal. Baik online atau tidak. Nah, itu yang harus kita tahu. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga dikantai dawaki tentang kewajiban kita secara zahir adalah juga mencegah akompol laki bini. Jika sudah maklum juga batal. Nomor 5 adalah al-imsak anil istimna', juga menghindar untuk sengaja untuk mengeluarkan sperma. Kemudian yang nomor 6 adalah al-imsak an ikhrajil qai'i, berusaha untuk tidak mengeluarkan ngota atau barang sedalam dikeluarkan sengaja. Betul. Sebadalam tabu ini kayak keluar nyaman muntah. Ketika ngota yang disengaja itu batal. Meskipun sobong barang abali boleh, betal. Jadi kan keluar nih kalau betal, keluar kalau ben sengaja bisa batal. Dan ini kan kita tidak boleh seperti itu. Jadi tak gini. Ini adalah kewajiban-kewajiban secara zahir bagi kita. Artinya aturan puasa secara zahir. Mungkin sekali itu kita bersambung nanti selanjutnya apa tentang hal yang berkaitan dengan tidak berpuasa bagi kita. Apa saja yang berkaitan dengan itu. Mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Mungin ada yang perlu ditanyakan mengiring. Demikian Bapak Ibu materi tentang persiapan hari berarti bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Biasanya ibu itu saat menyapu ingin masakannya itu enak, mencicipi supaya tidak terlalu asin. Kemudian setiap hari berbentuk dengan aroma yang enak, mengambil aspek kepada bau yang bagus, kan dihidup sengaja. Gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan bagaimana mencicipi makanan atau minuman. Ini kan mencicipi kan hanya sebatas nang lidah, tidak masuk. Ini kalau betal. Sepenting lo igluno, mungkin masuk ya. Jadi Allah Ta'ala ada tiaki Cina ini kan bisa menentukan apa pahit, apa manis. Itu sebatas di mulut, tidak sampai ke dalam. Mana biang pon depan kada itu, lo oning kisah apa cian, apa manis. Si oning adalah nyaman bentaknya mana ceren sebatas di mulut. Sebatas di mulut.
Nabi masuk lapa ada sate kambing, sate ayam. Nabi ledepakkan leher pada rasana rokok mah pada atau beceng pada acin pada tidak bisa tak bisa merasakan. Jadi lo apa kita mencicipi makanan cuman beda hukum makro nikah lo abetal lagi lo haram sepenting jak kulono lo apa. Kemudian bau tadi om menyaman makanan dipakai lo punten lo abetal lagi tidak batalkan. Ya termasuk apa sapa ngakui inhaler bisa kelesma panjenengan ngakui napa eciong da elong lo penapa lo fake lo penapa lo apa lagi pada bi panjenengan nendepor pangidik gauna cukup pada bisa nanti jajak sih gila karena saya masuk nih ke benih bereng saya ketela mon bereng saya ketela saya apa lagi mon seperti bereng lo ketela lo apa lagi jadi pada bau rokok pada bau beceng lo apa lagi teka kenyataannya masuk karena mau lo masuk panjangan lo ngidik dan ini kan lo apa lagi mungkin juga itu kita muka-muka Allah Ta'ala paringi terus ngelakoni ibadah saya kira betul-betul menjadi hamba Allah yang baik dan bahagia di dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'allumuna wa ta'limana fi hadis salat. Wa la qadrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa khan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.